Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-9 mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini yaitu tentang estimasi dan internal confidence atau kepercayaan. Nah, ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu yang distribusi sampling. Masih dengan saya, Stefanda Sayoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Oke. Sebelumnya kita nanti akan yang kita akan bahas yaitu tentang apa itu estimasi, selanjutnya apa itu internal confidence atau kepercayaan. Langsung saja, tidak berlama-lama kita ke pengantar. Estimasi, apa itu estimasi? Sebenarnya estimasi itu kita tidak asing ya dengan kata-kata estimasi, yaitu di mana proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Itu adalah esti. Selanjutnya ada istilah estimasi titik, yaitu di mana nilai titik tunggal yang berasal dari sampel dan digunakan untuk memperkirakan nilai populasi. Selanjutnya ada estimasi interval, di mana dia adalah menduga parameter dengan memberikan sebuah interval nilai. Estimasi interval ini mengkomodasi adanya variasi dan ketidakpastian penduga. Sehingga estimasi interval dinyatakan dalam bentuk interval kepercayaan atau confidence interval. Oke, kita lihat di sini. Di sini titik estimasi, di sini ya, estimasi titik, dia hanya berupa nilai titik tunggal yang berasal dari sampel dan digunakan untuk memperkirakan nilai populasi. Selanjutnya, di sini ada, disebutnya ini adalah lebar interval kepercayaan. Yang garis ini, disebutnya adalah lebar interval kepercayaan atau confidence tadi. Selanjutnya, lebar interval kepercayaan ini dibagi menjadi dua. Ada yang bagian atas interval, itu yang sebelah kanan. Lalu ada batas bawah interval, itu yang sebelah kiri. Jadi jangan sampai ketukar. Batas atas interval yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kirinya adalah batas interval yang sebelah kiri itu adalah batas bawah intervalnya. Dan ini merupakan lebar interval kepercayaan. Selanjutnya estimasi titik. Di sini perbedaan antara estimasi yang menggunakan parameter populasi dan dengan statistik sampel. Ini hanya perbedaan pada simbol atau notasi dalam rumus biasanya. Nah, itu ada min, yaitu rata-rata. Kalau di estimasi parameter populasi menggunakan mu, kalau di statistik sampel ini adalah X bar. Kalau ada proporsi, variance, dan difference. Ini perbedaan, ini hanya perbedaan dari simbol doang. Dari notasi. Nah, untuk rumus umum, semua interval confidence atau percayaan interval, yaitu adalah estimasi titik ditambah atau dikurang titik kritis dikali standar error. Di mana estimasi titik itu adalah statistik
sampel untuk menduga parameter populasi yang dikendaki. Lalu titik kritis itu adalah nilai distribusi sampling dari estimasi titik dengan tingkat konfidensi tertentu. Lalu standar error adalah standar deviasi dari estimasi titik. Ini merupakan rumus umumnya. Nanti ada turunan dari rumus umum ini. Ini hanya umum untuk keseluruhan dari interval konfidensi atau kepercayaan interval. Interval kepercayaan. Oke. Interval kepercayaan itu berupa interval yang membuat rentang nilai tertentu. Besaran peluang nilai parameter yang sebenarnya dinyatakan dalam 1 dikurangi alfa dikali 100% yang disebut sebagai tingkat kepercayaan atau confidence interval. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan yaitu, nah ini yang biasa peneliti gunakan, itu 90%, 95%, dan 99%. Jadi tidak akan 100% untuk tingkat kepercayaannya. Biasanya peneliti yang menggunakan tingkat kepercayaan yang ini 90, 95, bahkan 99. Estimasi kepercayaan. Estimasi kepercayaan atau confidence interval itu dibagi menjadi dua, yaitu mean atau rata-rata dan proporsi. Ini seperti yang kemarin yang distribusi sampling ya. Lalu mean atau rata-rata ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu standar deviasinya diketahui dan standar deviasinya tidak diketahui. Ini pembagian untuk confidence interval. Elemen estimasi interval kepercayaan itu ada tiga. Yang pertama level kepercayaan atau tingkat kepercayaan, yaitu kepercayaan dalam interval yang berisi parameter populasi yang tidak diketahui. Lalu yang kedua ada presisi atau jangkauan, di mana dia adalah kedekatan pada parameter yang tidak diketahui. Yang terakhir ada cost, yaitu usaha yang tidak digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Jadi ini adalah tiga elemen estimasi interval kepercayaan. Ada level kepercayaan, tingkat kepercayaan, lalu ada presisi atau jangkauan, yang terakhir yang ketiga adalah cost. Interval kepercayaan untuk mean atau diketahui. Jadi interval kepercayaan untuk rata-ratanya diketahui. Beberapa asumsi. Yang pertama standar deviasinya populasi yang harus diketahui. Standar deviasinya populasi itu harus diketahui. Baru bisa menggunakan ini. Selanjutnya populasi berdistribusi normal. Lalu yang terakhir itu jika populasi tidak normal, akan digunakan sampel yang besar. Untuk interval kepercayaan ini rumusnya, di mana X bar itu dikurangi Z, alfa dibagi 2, dikali standar deviasi dibagi akar dari N, kurang atau sama dengan dari mu, kurang dari X bar ditambah Z, alfa dibagi 2, standar deviasi dibagi akar dari N. Oke, tingkat kepercayaan. Itu dinotasikan dengan 100, tadi ya, sudah saya singgung sebelumnya. Dinotasikan dengan 100 dikali 1 dikurangi A persen, alfa persen. Interpretasi frekuensi relatif dari 100 kali pengambilan sampel akan diperoleh sebanyak 100 dikali 1 dikurangi alfa persen sampel yang memuat mu.
tidak ada kepercayaan 100%. Nah, ini seperti tadi ya, yang sebelumnya saya singgung. Jadi, peneliti biasanya hanya membuat tingkat kepercayaan dari 90, 95, dan 99%. Jadi tidak ada yang 100%. Ini untuk nilai confidence interval. Oke, ini dilihat dari tabel Z, ya. Di mana untuk interval kepercayaan 99%, kan nilai Z-nya adalah kurang lebih 2,575. Yang 95% tingkat kepercayaannya dengan nilai Z-nya yaitu kurang lebih 1,91. Yang 90 dan yang 80. Jadi ini sudah diketahui dari Z tabel, nilai Z tabel. Untuk margin error yaitu E sama dengan Z dikali standar deviasi dibagi akar dari N. Di sini ada keterangan semakin besar tingkat kepercayaannya, maka yang pertama semakin besar nilai Z-nya, yang kedua semakin lebar selang kepercayaannya. Langsung saja kita ke contoh. Waktu service drive Couch restoran Winnie Hut Junior dihitung secara random dari 52 konsumen. Waktu layanan rata-rata 181,3 detik dan standar deviasinya 82,2 detik. Berapakah estimasi means populasi untuk tingkat kepercayaan 99%? Oke. Sini yang kita diketahui apa aja? Yang pertama ada N, N-nya itu adalah 52 konsumen, banyaknya ini kan, banyaknya N. Lalu ada rata-ratanya di sini sudah diketahui yaitu 181,3. Dan standar deviasinya adalah 82,2. Dan untuk tingkat kepercayaannya adalah 99%. Kita masukkan saja langsung ke rumusnya. Di mana mu itu lebih besar atau sama dengan dari X bar dikurangi Z alfa dibagi 2 dikali standar deviasi dibagi akar dari N, dan mu kurang dari atau sama dengan X bar ditambah Z alfa dibagi 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Kita cari dulu nilai E-nya atau nilai ini, nilai Z standar deviasi dibagi akar N-nya. Nilai Z-nya itu kita lihat di yang tadi sebelumnya di ini. Untuk tingkat kepastian 99%. Oke, kita lihat yang ini 99%. Nah, yang ini. Untuk 99% itu adalah 2,575. Maka kita substitusikan saja ke rumusnya, maka Z yang adalah 2,575 dikali standar deviasinya tadi adalah 82,2 dibagi akar N adalah akar 52. Sehingga kalau dihitung itu hasilnya adalah 29,35. Oke. Kita masukkan ke rumus yang ini yang ke atas. Kita sudah dapat X barnya adalah 181,3 dikurangi yang ini Z E-nya ya 29,35 lebih kecil atau sama dengan dari mu dan lebih kecil atau sama dengan dari ini X barnya kita masukkan lagi atau substitusikan lagi ditambah ini tadi nilai E-nya. Sehingga diperoleh adalah 151,95 lebih kecil atau sama dengan dari mu dan lebih kecil sama dengan dari 210,65. Itu untuk temuan kali ini. Sebenarnya masih banyak ini perhitungan-perhitungannya. Mungkin nanti akan dibahas di minggu depannya lagi karena tidak akan cukup satu pertemuan.
Jadi kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk soal-soal yang lainnya. Oke. Seperti biasa, untuk selanjutnya silakan dikerjakan ada soal latihan seperti biasa di LMS. Untuk pertemuan online itu mengerjakan tugas merupakan absen dari pertemuan sekarang. Jadi jika tidak mengerjakan tugas berarti dianggap itu kebijakan kita ya di awal perkuliahan, kebijakan bersama. Untuk selanjutnya nanti pertemuan berikutnya akan dibahas soal-soal yang lainnya. Untuk hari ini cukup di sini dulu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.